Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, hari ini kita akan belajar tentang dampak positif dan negatif internet. Alangkah lebih baiknya kita mulai dengan doa bersama. Jadi agar pembelajaran kita lancar, kemudian apa yang sudah saya sampaikan dapat terserap dengan maksimal. Mungkin untuk mengawal itu, Bapak pimpin doa, berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Anak-anak, mungkin hari ini kita mulai pembelajaran dengan suasana yang menyenangkan. Gimana perasaan hari ini? Senang? Alhamdulillah. Jadi perasaan senang akan mempermudah apa yang kita pelajari dapat kita terima. Itu yang terpenting. Jadi ada yang merasa kurang senang hari ini? Enggak. Semua senang ya? Mantap. Berarti hari ini kita belajar dengan menyenangkan karena di sini kita akan belajar tentang manfaat internet. Dari manfaat internet itu tentunya segala sesuatu ada dampak positif dan dampak negatifnya. Ada yang sudah tahu dampak positif internet? Siapa yang mau jawab? Acungkan tangan yang mau jawab. Silakan. Ayo, silakan. Yang mau jawab. Ya, silakan. Menambah informasi. Ada lagi? Ya. Sebagai sarana untuk pembelajaran daring. Sebagai sarana pembelajaran daring. Ada lagi? Silakan. Luar biasa pengetahuannya tentang dampak positif internet. Jadi kenapa saya tanyakan tentang dampak positif internet? Karena ketika kita menggunakan kita harus tahu dampak positifnya. Kemudian dampak negatifnya. Ada yang mau jawab dampak negatif? Ya, scroll dulu. Scroll. Game, Pak. Main game. Main game. Kemudian suka lupa waktu. Sering nggak belajar Belajar tidak tekun. Jadi artinya ketika kita sudah bisa menggunakan internet, kita harus pahami dampak positifnya dan dampak negatifnya. Tentu dampak negatif harus dihindari. Jadi harus dihindari. Yang kita ambil adalah dampak positif. Nah, ketika kita sudah itu, artinya di sini Bapak dapat simpulkan bahwa pemahaman kalian tentang internet sudah mulai atau bisa di sini ada 60%. Jadi saya tinggal nambah sedikit nih pemahaman kalian. Nah, tentunya belajar agak bosan ya. Agak jenuh ini kayaknya, saya lihat udah mulai nggak konsentrasi. Jadi alangkah baiknya coba kita sama-sama coba pasang pada teknik stop supaya kita relax, kita belajarnya lebih semangat lagi. Coba ikuti pasang ya. Coba sekarang tundukkan kepala, tarik nafas panjang 1 kali, buang, tarik nafas lagi. Oke, sambil rasakan dari apa yang masuk, udara yang masuk ke kita supaya kita tambah relax. Tarik lagi nafas, buang perlahan. Yuk, tarik nafas lagi, buang lagi perlahan. Tarik lagi, buang perlahan. Oke, coba sekarang gimana yang dirasakan? Semangat? Nah, mengamati dampak positif internet di sekitar kalian, kemudian dampak negatif di sekitar kalian. Nah, itu harus kita amati bersama. Kemudian yang selanjutnya nanti apa yang kalian peroleh dari rumah kita akan bawa ke sekolah. Nanti kita akan padukan dengan pembelajaran kita selanjutnya. Jadi apa yang diperoleh dari rumah, dari dampak positif dan dampak negatif internet, kita padukan. Seperti apa sih? Nah, kemudian kalau dampak negatifnya untuk menanganinya seperti apa? Dampak positifnya mempertahankan dan menambahnya akan seperti apa? Nah, kemudian yang selanjutnya dari itu semua, apa yang sudah kita peroleh itu nanti Pak Asep berharap
nanti akan menjadi protokol kita atau kebiasaan kita di sekolah. Ya, jadi hal yang baik harus menjadi kebiasaan. Jadi harus menjadi kebiasaan kita bersama. Kemudian setelah itu, setelah dari kebiasaan, kita harus bertanggung jawab bersama. Jadi harus kita lakukan bersama. Nah, jadi saya berharap apa yang sudah kita pelajari itu akan menjadi hal yang sangat bermanfaat bagi kita. Ya. Yap. Oke, mungkin itu yang pembelajaran hari ini. Pak, saya dapat simpulkan kalian memang luar biasa, siswa-siswi yang sangat luar biasa. Dari apa yang kita pelajari, mari kita bersama lakukan. Hal yang positif kita ambil, hal yang negatif kita tinggalkan. Mungkin pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah melakukan pembelajaran yang saya ajarkan kepada anak-anak didik saya, menggunakan rencana pembelajaran yang bersifat berdiferensiasi dan menggunakan teknik pembelajaran KSE. Sangat luar biasa hasilnya ketika saya menggunakan pembelajaran dengan sistem ini. Ternyata anak-anak lebih konsentrasi dan lebih semangat lagi dalam belajar. Ada beberapa hal yang saya temukan, hal yang baru, bahwa di sini saya mampu mengkondisikan anak-anak saya ketika mulai tidak fokus. Saya menggunakan teknik stop. Itu salah satu hal yang baru yang saya dapatkan. Jadi anak-anak yang tadinya sudah tidak konsentrasi, kemudian saya menggunakan teknik stop, mereka kembali lagi fokus dalam pembelajaran. Kemudian di akhir pembelajaran ada hal yang baru, yaitu bagaimana anak-anak bisa mengungkapkan perasaannya, sehingga apa yang ada yang diungkapkan oleh anak-anak tentang perasaannya itu menjadi acuan untuk saya mengajar ke depannya. Jadi saya tahu apa kekurangan, apa yang diharapkan oleh siswa ketika siswa mengungkapkan perasaannya pada pembelajaran saat ini. Baik apa yang mereka rasakan secara hal yang senang atau yang mungkin diharapkan untuk kedepannya. Jadi sekali lagi, dengan pembelajaran yang bersifat berdiferensiasi ini sangat hal yang luar biasa yang saya temukan, di mana dalam diferensiasi ini saya dapat melakukan diferensiasi proses. Jadi apa yang saya lakukan di sini mendiskusikan dan kemudian melakukan studi literatur dan sebagainya, bahwa proses itu memang dilalui oleh anak-anak. Kemudian yang selanjutnya diferensiasi berbasis produk. Di dalam diferensiasi ini saya jadi tahu bagaimana anak-anak yang secara kemampuan visual, maka anak itu menggunakan gambar. Tetapi yang kurang memahami gambar, atau dalam tanda kutip anak yang kurang penglihatannya kurang jelas, maka saya dapat melakukan dengan audio. Nah, jadi hal ini kenapa akan berimbas pada diferensiasi produk, di mana produk yang pembelajaran murid kemudian diminta untuk menjelaskan dampak positif dan negatif internet, contoh secara audio atau visual atau kinestik. Nah, di sini jelas kemampuan anak dalam menelaah pembelajaran dapat terserap oleh masing-masing sesuai dengan kemampuannya. Kemudian murid dapat menjelaskan dalam bentuk tulisan atau gambar atau teknik dampak positif dan dampak negatif internet secara kinestik, atau menjelaskan secara lisan melalui voice note atau rekaman suara atau yang disebut dengan auditory. Kemudian yang mungkin dapat memahami kesemuanya dapat bersifat video atau audio visual. Jadi hal inilah yang saya dapatkan ketika menggunakan diferensiasi. Kemudian yang selanjutnya, di mana setelah pembelajaran ini dengan diferensiasi digabungkan dengan
teknik pembelajaran KSE, di mana pembelajaran KSE ini hal kegiatan yang rutin atau di luar kegiatan pun dapat menjadi hal yang dapat dikaitkan nantinya oleh anak. Nah, contoh adalah anak itu dapat menganalisis atau kemudian menjelaskan tentang seperti apa dampak internet di luar pembelajaran. Kemudian setelah itu dengan yang rutin atau di luar pembelajaran, maka di sini ada KSE yang bersifat terintegrasi dalam mata pelajaran. Jadi anak menganalisis apa yang terjadi dalam masyarakat, apa dampak positif dampak internet, kemudian dikaitkan dengan mata pelajaran. Kalau dengan mata pelajaran saya sesuai dengan dampak negatif dan dampak positif internet, sehingga anak langsung tahu atau paham persis seperti apa dampak baiknya, seperti apa dampak buruknya. Jadi ketika anak menggunakan internet itu sudah dengan hal yang bijak. Selanjutnya di sini adalah protokol. Di mana protokol ini adalah budaya atau nantinya apa yang anak lakukan itu menjadi tata tertib. Seperti contohnya apa? Anak akan tahu bagaimana menggunakan internet yang boleh dan tidak boleh, yang positif dan negatif, sehingga anak dapat membedakan. Jadi ketika menggunakan internet sudah dengan bijak, jadi sudah menjauhkan dari hal-hal yang negatif. Itu secara keseluruhan tentang refleksi. Mungkin sangat luar biasa pembelajaran diferensiasi kemudian dipadukan dengan teknik KSE ini. Mudah-mudahan dengan pembelajaran ini nanti di sekolah saya anak lebih berkembang sesuai dengan kemampuan anak dalam menyerap mata pelajaran, baik itu secara audio atau visual atau kinestika. Jadi sekali lagi sangat luar biasa pembelajaran ini. Saya akan terus kembangkan pembelajaran ini, nantinya akan menjadi hal yang dikembangkan pula oleh guru-guru di sekolah saya, sehingga sekolah saya mampu menjalankan seperti itu anak yang akan kita untungkan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.